dari kelompok 4 akan membahas mengenai sejarah kemerdekaan dengan Kak Nevada, Kak Maudi, dan Kak Irma. Nah, kali ini Sobat Sejarah, kita akan membahas mengenai sejarah kemerdekaan yang ada di India dan Pakistan. Langsung aja kami akan menjelaskannya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Kemerdekaan India. India mengalami penjajahan oleh Inggris yang dimulai pada abad ke-17. Penjajahan ini dimulai dengan kedatangan perusahaan Hindia Timur Inggris yang kemudian mendominasi perdagangan dan politik di anak benua India. Seiring berjalannya waktu, Inggris mengambil alih kendali penuh setelah pemberontakan tahun 1857 atau juga dikenal sebagai pemberontakan Sepoy. Kemerdekaan India. Penjajahan Inggris membawa berbagai perubahan di India, seperti pada faktor ekonomi, pendidikan dan budaya, serta infrastruktur. Di bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya dan alam, tenaga kerja untuk keuntungan Inggris, yang menyebabkan kemiskinan serta kelaparan. Pendidikan dan budaya. Sistem pendidikan barat diperkenalkan yang membentuk kelas menengah terdidik, namun ini menyebabkan erosi budaya lokal, serta ada juga infrastruktur. Inggris membangun infrastruktur seperti rel kereta api, jalan raya, dan telegraf untuk kepentingan mereka sendiri, yang kemudian bermanfaat juga bagi India. Ada awal pergerakan kemerdekaan. Perlawanan terhadap kekuasaan Inggris mulai terorganisir pada akhir abad ke-19 dengan pembentukan Kongres Nasional India pada tahun 1885. Tokoh-tokoh seperti Dadabhai Naoroji, Balgandhar Tilak, serta Gopal Krishna Gokhale menjadi pemimpin awal pergerakan ini. Peran Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang kembali ke India pada tahun 1915 setelah memimpin perjuangan di Afrika Selatan membawa metode perlawanan dan kekerasan atau satyagraha serta ketidakpatuhan sivil. Kampanye besar yang dipimpin Mahatma Gandhi meliputi Non-Cooperation Movement, South March, dan Quit India Movement. Peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan. Sejumlah peristiwa penting mengarahkan India menuju kemerdekaan, seperti pemberontakan tahun 1857 yang berhasil dipadamkan, namun ini menunjukkan ketidakpuasan luas terhadap pemerintahan Inggris. Ada juga pembagian penal tahun 1905 dan reunifikasi pada tahun 19. Perpecahan dan reunifikasi ini memicu perlawanan dan kesadaran politik di kalangan rakyat India, serta perjanjian Lucknow di tahun 1916, kesepakatan antara Kongres Nasional India serta Liga Muslim India untuk bekerja sama melawan penjajahan Inggris, serta yang terakhir deklarasi Purna Swarat di tahun 1930. Kongres Nasional India menyatakan tujuan untuk mencapai kemerdekaannya secara penuh. Menuju kemerdekaan dan pembagian India. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris mengalami tekanan ekonomi serta politik yang sangat besar yang mendorong mereka untuk mempercepat proses dekolonisasi. Di tanggal 20 Februari 1947, Perdana Menteri Inggris Clement Attlee mengumumkan rencana penarikan Inggris dari India. Lord Mountbatten, Viceroy terakhir India, diberi tugas untuk mengawasi transisi ini. Namun, perbedaan mendalam antara komunitas Hindu dan Muslim yang dipicu oleh ketidakpercayaan dan kekerasan komunal menyebabkan keputusan untuk membagi India menjadi dua negara, yakni India serta Pakistan, pada 14 hingga 15 Agustus 1947. India meraih sebagai negara sekuler, sementara Pakistan dibentuk sebagai negara mayoritas Muslim. Dampak dari warisan kemerdekaan. Politik India membentuk pemerintahan demokratis dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama. Ada juga tantangan besar dalam membangun ekonomi yang mandiri serta mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Di dampak sosial, pemindahan besar-besaran penduduk antara India dan Pakistan menyebabkan kekerasan dan krisis kemanusiaan yang parah. Konstitusi India yang diadopsi pada 26 Januari 1950 membentuk dasar negara yang demokratis dan sekuler. Warisan Mahatma Gandhi dan pemimpin lainnya tetap akan menjadi inspirasi bagi perjuangan hak asasi manusia serta gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Kemerdekaan Pakistan tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang penjajahan Inggris di anak benua dan perjuangan komunitas Muslim untuk identitas politik yang terpisah. Inggris mulai menjajah anak benua pada abad ke-17 dengan perusahaan India Timur Inggris yang kemudian mengambil alih kendali setelah pemberontakan pada tahun 1857.
Penjajahan Inggris dan komunitas Muslim. Penjajahan Inggris membawa dampak besar bagi komunitas Muslim di India. Yang pertama, eksploitasi ekonomi, sumber daya alam, dan tenaga kerja dieksploitasi untuk keuntungan Inggris, menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di kalangan masyarakat Muslim. Yang kedua, sosial dan budaya. Pengaruh pendidikan dan budaya Barat yang diperkenalkan Inggris menciptakan ketidakpuasan di antara komunitas Muslim yang merasa kehilangan identitas budaya mereka. Yang ketiga, politik, ketidakadilan politik, dan marginalisasi komunitas Muslim dalam administrasi kolonial. Munculnya kesadaran politik Muslim. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kesadaran politik di kalangan Muslim mulai tumbuh. Tokoh penting dalam kebangkitan ini adalah Shirsyad Ahmad Khan yang mendirikan Aligarh Muslim University dan mendorong pendidikan modern di kalangan Muslim. Liga Muslim India didirikan pada tahun 1906 untuk memperjuangkan kepentingan politik Muslim. Dua bangsa teori, gagasan dua bangsa yang dipelopori oleh Shirsyad Ahmad Khan dan kemudian diperkuat oleh pemimpin Liga Muslim India, menyatakan bahwa Muslim dan Hindu adalah dua bangsa yang berbeda dengan budaya, agama, dan nilai-nilai yang berbeda. Oleh karena itu, mereka memerlukan negara sendiri untuk melindungi identitas mereka. Peran Muhammad al-Jinnah. Muhammad Ali Jinnah yang dikenal sebagai Quaid-e-Azam adalah tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Kehidupan awal dan pendidikan. Jinnah lahir pada 25 Desember 1876 di Karachi dan menerima pendidikan hukum di London. Keterlibatan dalam Liga Muslim India. Jinnah awalnya anggota Kongres Nasional India tetapi kemudian bergabung dengan Liga Muslim India. Melihat pentingnya memperjuangkan hak-hak Muslim secara terpisah kepemimpinan, Jinnah mengarahkan Liga Muslim untuk memperjuangkan negara Muslim terpisah. Dia memainkan peran kunci dan mendapatkan dukungan internasional dalam negosiasi dengan Inggris dan Kongres Nasional. Resolusi Lahore. Pada konferensi Liga Muslim di Lahore pada Maret 1940, Resolusi Lahore, juga dikenal sebagai Resolusi Pakistan, disahkan. Resolusi ini menuntut pembentukan negara bagian yang independen di wilayah mayoritas Muslim di bagian yang anak benua India. Peristiwa menuju kemerdekaan. Yang pertama, ketegangan komunal. Ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim meningkat pada akhir 1940-an yang sering berujung pada kekerasan. Lalu yang kedua, perundingan dengan Inggris. Setelah Perang Dunia, Inggris mengalami tekanan ekonomi dan politik yang besar sehingga memutuskan untuk meninggalkan India. Perundingan antara Inggris, Kongres Nasional India, dan Liga Muslim India berlangsung. Yang ketiga, rencana Mountbatten, Lord Mountbatten, Viceroy terakhir India, mengusulkan pembagian India berdasarkan garis agama untuk mencegah kekerasan komunal. Pembagian India dan pembentukan Pakistan. Pada 14-15 Agustus 1947, India dibagi menjadi dua negara, India dan Pakistan. Pakistan dibentuk sebagai negara mayoritas Muslim yang terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan oleh ribuan kilometer, yaitu Pakistan Barat, sekarang Pakistan, dan Pakistan Timur, sekarang Bangladesh. Dampak partisi. Yang pertama, migrasi jutaan orang Hindu dan Sikh pindah dan Pakistan ke India, sementara jutaan Muslim pindah dari India ke Pakistan. Kekerasan komunal, pembunuhan massal, dan pemerkosaan terjadi di banyak tempat, menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan trauma. Yang ketiga, krisis pengungsi. Kedua negara menghadapi tantangan besar dalam menangani arus pengungsi yang besar, menyediakan tempat tinggal. Tantangan awal yang dihadapi oleh Pakistan. Pakistan menghadapi berbagai tantangan awal setelah kemerdekaan. Yang pertama, pengaturan administrasi, membentuk pemerintahan dan administrasi yang efektif di tengah kekacauan. Lalu yang kedua, masalah ekonomi, mengatasi masalah ekonomi yang ditinggalkan oleh penjajahan dan membangun ekonomi yang mandiri. Yang ketiga, integrasi wilayah, menyatukan wilayah-wilayah yang berbeda secara geografis dan budaya. Konstitusi dan struktur politik. Pakistan mulai merancang konstitusinya segera setelah kemerdekaan. Yang pertama, konstitusi sementara. Konstitusi sementara diterapkan untuk mengatur negara sampai konstitusi permanen dirumuskan. Yang kedua, Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jenderal pertama Pakistan. Jinnah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan awal dan arah politik negara. Yang ketiga, Konstitusi 1956. Pakistan akhirnya menghadapi konstitusi permanen pada tahun 1956 yang mendeklarasikan negara sebagai Republik Islam. Dampak dan warisan kemerdekaan. Kemerdekaan membawa perubahan besar politik,
Pembentukan sistem politik baru dan upaya membangun demokrasi di tengah tantangan internal dan eksternal. Yang kedua, ekonomi, pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri, pertanian, dan perdagangan. Yang ketiga, hubungan dengan India. Hubungan antara Pakistan dan India tetap tegang, terutama karena isu Kashmir yang belum terselesaikan. Yang keempat, warisan Jinnah. Muhammad Ali Jinnah dikenang sebagai pendiri Pakistan dan simbol pejuang.